mendapatkan informasi yang ada itu adalah mengenai gambaran sebuah pernikahan gitu, di desa Tutup Ngisor. Tapi tidak seperti halnya pernikahan biasa gitu ya, di sebuah ruangan yang dengan dekor tertentu begitu. Tapi peristiwa pernikahan ini adalah arak-arakan. Arak-arakan mulai dari desa menuju ke gereja. Itu melewati sebuah jalanan yang masih ya belepotan gitu ya, lumpur dan lain-lainnya. Dan di sana pengantin itu diarak, ditandu dengan berbagai bentuk kesenian. Menjadi sebuah performance arts gitu istilah Mas Hendro tadi kita bicara. Jadi tidak lagi sebuah bayangan saya yang waktu itu sangat sederhana gitu, yang kalau biasanya kan dengan kaum modin, KUA dan lain-lain, dengan gamelan ning nong ninggung gitu ya, Sri Rezeki Tato dan lain-lain begitu. Tiba-tiba di situ hadir sebuah peristiwa pementasan yang sebenarnya ini menjadi peristiwa ritual, sebuah inisiasi, peristiwa kebudayaan gitu. Tidak hanya sebuah kisah personal mengenai sebuah pernikahan. Nah, sampai kemudian itu menjadi sebuah catatan penting karena yang saya dapatkan ketika hadir di sana itu adalah sebuah desa yang barangkali sangat sederhana, kecil begitu. Di sebuah semahalnya seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Frans, bahwa kontur-kontur di daerah pegunungan begitu ya, di kaki Merapi, daerah siaga bencana 3 begitu. Sekitar 6 km dari puncak yang akan terdampak Merapi ketika meletus begitu, dan di sana ada sebuah pendopo yang hadir. Inilah sebuah penanda begitu ya, ciri khas yang membedakan desa ini, Tutup Ngisor ini sebagai suatu hal yang bisa kita bicarakan. Dan satu hal lagi, oke, pendopo barangkali memang bisa hadir di mana-mana, atau setidaknya ini menjadi sebuah penanda komunitas kesenian, kantong seni begitu tadi disampaikan. Tapi bahwa di balik itu pendopo itu menjadi satu lokus penting gitu, yang tidak hanya menjadi sebuah penanda lokus kesenian, sebuah komunitas seni, tapi saya pikir itu menjadi sebuah lokus budaya. Karena apa? Karena di balik itu, di balik pendopo, di samping pendopo, di bawah pohon beringin dengan kolam yang mengelilingi, ada sebuah makam dari Romo Yoso Sudarmo. Jadi beliau adalah pelopor pendiri dari komunitas tersebut. Barangkali memang makam biasa, tapi bahwa ternyata kondisinya dia membujur dari barat ke timur gitu kan. Kalau biasanya kan makam itu lazimnya itu utara ke selatan gitu kan ya. Nah, ini posisinya dalam posisi yang tidak lazim gitu ya. Kenapa hal seperti itu terjadi? Karena kemudian ini seluruh bangunan konstruk logika yang mendasari desa Tutup Ngisor ini adalah sebuah kalau bisa kita katakan sebagai sebuah penyelarasan dengan alam gitulah. Oke, kalau barangkali hal ini menjadi satu hal yang biasa dalam budaya Jawa gitu. Tapi pada akhirnya akan ada sebuah perjalanan yang menuntut pembuktian gitu. Dan ternyata komunitas desa Tutup Ngisor ini bahwa di sana misalnya Romo Yoso meninggalkan jejak-jejak kebudayaan, tidak hanya sebagai sebuah peristiwa yang diperingati, peristiwa kesenian, tapi bahwa makna di balik itu saya pikir ini menjadi penting. Maksud saya begini, di Tutup Ngisor itu ada 4 peristiwa kesenian yang harus dilakukan, mereka lakukan selalu rutin, yaitu suran gitu ya. Lalu itu hari-hari biasa dalam hari besar utama dalam kalender Jawa begitu. Lalu kemudian Maulid Nabi begitu. Kemudian perayaan perayaan hari ulang tahun, dan satu lagi itu saya lupa. Ada satu hal itu, maaf saya lupa. 4 hal yang rutin. Dari situ saya pikir menjadi satu hal catatan ketika suran itu kaitannya dengan budaya Jawa. Ya. Tapi kemudian Agustusan
itu kaitannya dengan konteks sosial, berada dalam sebuah negara yang mempunyai berbagai macam regulasinya, begitu ya, tentang hari kemerdekaan istilahnya, dan itu dirayakan secara kultural. Dan pada saat yang sama ini tentang Maulid Nabi, bagaimana sebuah mayoritas kepercayaan religiusitas itu bisa diterima. Nah, ini hal contoh kecil saya pikir yang menjadi sebuah contoh bagaimana kebudayaan kehidupan itu bisa disatukan dalam sebuah lokus bernama tutup ngisor. Selain bahwa ekspresi keseniannya itu akhirnya hadir dalam pemikiran yang kita sebutkan tadi, tapi bahwa secara kita bisa bicara mengenai teknik pertunjukan atau misalnya komposisi sajian misalnya apa-apa, tapi barangkali bahwa sebenarnya tutup ngisor itu menjadi sebuah contoh bagaimana sebuah pergaulan itu diberlangsungkan. Dia tidak mengenal gaya gitu ya. Dia menyerap begitu saja antara Jogja, gaya Jogja yang dekat dengannya, dan juga dengan gaya Solo yang juga sangat berpengaruh. Romo Yoso dalam pengalamannya, dalam kehidupannya, secara bercerita dalam secara turun-temurun dalam keluarganya itu, memang belajar pada dua pusat kebudayaan itu, berada di Mangkunegaran maupun di wilayah Yogyakarta. Sampai kemudian beliau kembali dan kemudian mendirikan padepokan tersebut pada tahun 37. Nah, pengembangannya itu saya pikir menjadi sebuah laku kontekstual gitu. Beliau tidak membayangkan, beliau tidak menegakkan satu paham mengenai gaya Jogja, gaya Solo. Tapi beliau mengkontekstualkan pemahaman tentang kebudayaan itu dalam laku-laku yang kaitannya dengan lingkungannya. Gitu. Seperti tadi yang saya sampaikan, bagaimana kaitan antara hubungan dengan logika budaya Jawa dalam Suran ataupun dengan logika lain-lain yang berlaku, yang bersilangan dalam tutup ngisor. Dan hasilnya, kalau misalnya kemudian dalam ekspresi misalnya, ada berbagai macam ekspresi yang dihasilkan, misalnya Lokayanti itu bentuk wayang orang yang sudah sangat lama, kemudian wayang topeng kita tahu itu kan kaitannya dengan cerita Panji, dan kalau misalnya itu menjadi sebuah catatan, di wayang topeng itu hanya ada yang tersisa, yang aktif itu masih ada hanya di Keraton Jogja ataupun di tutup ngisor, Klaten, dan juga di wilayah Malang. Ini menjadi satu contoh misalnya itu dari apa yang menjadi potensi dari tutup ngisor. Kemudian satu hal yang kemudian menautkan cerita saya dengan Pak Sitras itu adalah gamelan Waton Sero. Gamelan kita tahu adalah sebuah satu sajian yang penuh dengan sajian teknik gitu. Tapi bahwa dibaliknya juga menyiratkan sebuah nilai-nilai yang menguatkan gitu kan ya, bagaimana sebuah harmonisasi, bagaimana sebuah keselarasan dan kesatuan itu disajikan dalam sebuah harmoni nada gitu. Nah, di tangan Pak Sitras dalam sebuah kreasinya itu, gamelan itu dihadirkan dengan sangat cair. Dia bukan berada di sebuah sosok yang diletakkan secara wingit, secara presisi dalam urutan-urutan itu. Tapi Pak Sitras kemudian pada satu kreasinya di Waton Sero mengangkat gamelan itu dalam sebuah penyangga gitu ya. Ada beberapa dokumentasi mungkin tentang Waton Sero. Artinya secara teknis saja dia bertimbangan mengenai secara teknis. Artinya bagaimana para niyogo itu tidak berada dalam posisi yang lebih ekspresif untuk menampilkannya. Kalau dalam logika musikalitas barat begitu kan, barangkali ini ngejamnya itu lebih enak gitu kan ya. Dan mungkin pukulan-pukulannya yang lebih ekspresif gitu. Ini oke, kita bisa memperbincangkan lebih jauh mengenai gamelan Waton Sero dalam perdebatan tentang artistiknya misalnya. Tapi saya pikir bahwa
Gamelan Watersro itu menjadikan sebuah contoh bagaimana sebuah kreasi itu dihadirkan dengan sangat terbuka, sangat ekspresif, dan juga pada saat yang sama bisa diterima dengan akrab, mesra, dan nyaman di dalam sebuah desa bernama Tutup Ngisor itu. Dan ini tentu saja Pak Citras sebagai seorang pimpinan Padepokan setelah Romo Yoso meninggal, ini menjadi satu contoh bagaimana dia menciptakan sebuah pandangan-pandangan mengenai pergaulan tentang kesenian, pemahaman-pemahaman, logika-logika yang bertemu ketika juga Padepokan Cipta Budaya menjadi sebuah pusat kegiatan di Magelang dan sekitarnya. Secara personal beliau melatih di mana-mana gitu ya, kesenian-kesenian tradisional, tapi pada saat yang sama beliau bergaul dengan seniman-seniman yang lain dan juga seniman-seniman yang lain, seniman-seniman yang terkemuka nasional gitu ya, dan juga internasional juga hadir di sana untuk saling bertukar pikiran. Artinya kemudian percakapan ini dalam konteks yang lebih luas itu membuka apa yang kita kenal saat ini sebagai Festival Lima Gunung. Kita tahu Festival Lima Gunung itu kan terdiri dari Merapi, Merbabu, Sumbing, Sindoro, dan Telomoyo. Dan pada awalnya, sepengetahuan saya pada waktu itu ketika berada di sana itu Pak Citras merupakan salah satu tokoh yang kemudian membidani, gitu, memberi dasar bagaimana pandangan-pandangan dalam setiap bentuk penyelenggaraan Festival Lima Gunung itu menjadi semakin kokoh dari waktu ke waktu, begitu. Komunitas Cipta Budaya menjadi satu gimana ya? Selain sebagai pusat kegiatan di beberapa dari 5 gunung itu, tapi pada saat yang sama Pak Citras juga dengan 5 gunungnya itu menjadi sebuah pembelajaran baru buat kita. Bagaimana kalau tadi saya ceritakan keterbukaan dari Padepokan Cipta Budaya membuka terhadap pengaruh-pengaruh budaya yang lain gitu. Dalam konteks Festival Lima Gunung, karena kemudian wilayahnya yang lebih luas dan lebih lepas, itu juga membuka kemungkinan yang sangat luas. Bersama dengan Mas Tanto Mendut menjadi sebuah bagaimana ya, barangkali bukan sebuah jejaring seni begitu ya, karena barangkali mereka juga tidak pernah mempretensikan dirinya, memaksudkan dirinya untuk menciptakan sebuah peristiwa kebudayaan besar gitu ya. Yang mereka hadirkan adalah sebuah kebersamaan, keguyupan, istilah mereka itu seneng dan kemeringet gitu ya. Senang itu kan artinya dari jiwa ketika berkumpul bersama. Kemeringet itu sebuah bentuk fisik, artinya bekerja bersama, saling membantu, saling gotong royong, dan ketika kemudian ini pada saat yang sama direspon oleh media dengan pemberitaan yang mampu menceritakan itu menjadi sebuah pemahaman yang bisa dipelajari bersama. Saya pikir ini menjadi sebuah ekosistem bagaimana kesenian mampu menciptakan sebuah opini yang menyehatkan gitu, dan juga menguatkan, karena kita bisa bicara panjang lebar tentang ekspresi yang ada di Festival Lima Gunung gitu, ataupun juga bukti bahwa orang-orang yang hadir di sana itu dari berbagai lintas pemikiran, lintas budaya, dan juga lintas geografis. Nah, kemudian untuk hal ini maka bagaimanapun juga bisa kita tunjuk akhirnya Pak Citras itu sepanjang penangkapan saya yang sederhana tentang beliau, dan juga sudah saya tuliskan di situ, di buku itu, dan juga ditambah dengan berbagai tulisan dari Kompas yang juga ada di sana. Memang kemudian beliau menjadi sebuah saya merumuskannya di situ itu sebagai semacam pionir bagi sebuah sebuah cetak biru, sebuah akademi kebudayaan berbasis kerakyatan, dengan apa yang dilakukannya bersama dengan Cipta Budaya, baik sebagai pribadi
dengan berbagai kegiatannya, menciptakan festival anak gitu ya, festival bocah yang terus berlangsung, terus bergiat dalam kerja-kerja kemanusiaan Aceh, kemudian gempa di Bantul, dan juga kemudian bahkan sebuah ketika dia hadir dalam proses legislatif gitu ya, kesenian hadir dalam sebuah lokasi politik gitu. Artinya Pak Sitras memang menjadi sebuah contoh bagaimana kesenian menghidupinya dan kemudian mampu berbicara banyak pada kehidupan yang lebih luas. Saya pikir demikian Mas Frans, sebagai sebuah pengantar kita bisa berbicara lebih banyak tentang hal itu, dan nanti semoga Pak Sitras juga hadir di sini. Hatur suwun Mas. Ya, terima kasih Mas Andra. Menarik sekali, ada beberapa hal yang saya catat. Yang terakhir terutama bagaimana Pak Kang Sitras itu meletakkan tutup ngisor sebagai apa yang disebut Mas Andra tadi, sebagai apa, akademi kesenian sebetulnya, totalitas kesenian yang menyatu dan orang-orangnya itu melakukannya sebagai sebuah kegiatan sehari-hari, bukan sebuah kegiatan yang dilandasi kesadaran untuk wah aku tak berkesenian, seperti itu enggak, tapi sebuah rutinitas seperti hanya mereka ke ladang atau ke aktivitas sehari-hari yang lain. Benar-benar terjadi kemenyatuan ya antara lingkungan dan aktivitas berkesenian itu. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Kang Sitras kalau nanti rawuh bisa memberikan tanggapan tentang apa yang disampaikan Mas Andra tadi. Terima kasih Mas Andra. Sekarang kita akan beralih ke Mas Dodi Obeng. Beliau ini memang fotografer, tapi ada semacam spesifikasi atau spesialisasi dari beliau itu untuk menguntit dengan tekun ke penari. Bukan hanya Lomenek, tetapi juga Gus Aji ya, hingga di Blangsinga. Iya, Gus Aji Blangsinga. Kalau saya melihat hasil foto-foto dari Mas Dodi ini, itu saya teringat dengan buku fotografi yang dibuat oleh teman saya, fotografer Kompas dulu, Bang Julian Siombing. Judulnya itu Split Second. Split second. Ya. Bagaimana dia mencatat perjalanan panjang seseorang itu di dalam sepersekian detik gerak yang dilakukan. Mas Dodi itu seperti itu. Beberapa foto yang saya lihat, itu dia menangkap suatu gerak ekspresi yang total dari sang penari. Mungkin si penari sendiri tidak menyadari dia melakukan seperti itu. Nah, Mas Dodi inilah yang mencuri, dalam tanda kutip, mencuri dari sepersekian detik dari 60 tahun perjalanan seorang Lomenek, seperti itu. Oke, Mas Dodi, bisa menceritakan tentang pengalaman Mas Dodi sendiri dan juga tentang Ibu Lomenek sendiri selama Mas Dodi mengikutinya. Terima kasih, monggo. Om Swastiastu. Terima kasih sekali pada Pak Frans yang telah memberikan juga kesempatan untuk menulis buku tentang Ibu Lomenek. Sebenarnya memang mungkin lebih pintar saya membuat foto sebenarnya daripada menulis ya. Cuman ini sebuah apa namanya ya, yang saya tulis itu lebih banyak kepada pengalaman saya bersama dengan Bu Menek. Jadi pertemuan saya pertama kali dengan Bu Menek itu tahun 2008. 2008 itu pun karena saya membaca sepenggal cerita. Jadi ada berita dari koran Buleleng yang menyatakan ada seorang penari senior ya, saat itu belum ada istilah maestro. Jadi kebetulan saya coba bertanya-tanya kepada teman-teman yang kebetulan juga penari istana. Jadi terus saya coba menghubungi Bu Menek. Pada saat saya bertemu dengan Bu Menek, itu ternyata melihat saja sudah kelihatan karakternya ya. Jadi pasti tariannya tarian yang dinamis, yang keras gitu melihat sosoknya ya.
ternyata setelah berbagai pengalaman, saya coba membangun istilahnya, bukan hanya sebagai seorang fotografer terhadap objeknya dengan Bu Menek, tapi lebih ke bagaimana sebuah pertemanan di mana kita sama-sama membangun berkesenian bersama-sama gitu ya. Saya dari sisi fotografi, beliau dari sisi seni pementasan, tari. Jadi saya sering mengundang beliau, mengajak beliau untuk mengadakan pentas-pentas tertentu ya. Jadi kita dengan saya berpameran foto, beliau mengisi dengan pementasan seni tarinya. Tentunya ya foto-foto beliau juga. Yang saya lihat dari Buluh Menek ini selama berproses itu ada karakter-karakter yang sangat luar biasa ya. Jadi pantang menyerah, padahal pantang menyerah terus setiap kali kita membuat sebuah peristiwa atau event, itu nggak mungkin selalu 100% lancar. Pasti akan ada masalah. Tapi cara beliau menyelesaikan permasalahan itu dengan kreatif ya. Jadi memang luar biasa beliau ini. Nah itu saya coba menuliskan apa yang terjadi pada saat itu, kondisi-kondisi tersebut dalam tulisan. Tapi yang membuat saya juga menarik tuh begini. Buluh Menek ini umurnya juga sudah lebih dari 80 tahun. 82. Ya sangat senior ya, 82 sekarang. Saya terakhir bertemu itu mungkin sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan yang lalu untuk memastikan beberapa informasi. Beliau itu ternyata seperti 10 tahun tidak pernah berubah. Bahkan seperti ada perkembangan baru ya. Jadi Buluh Menek ini pada saat kondisi pandemi seperti sekarang lebih banyak mekidung atau bernyanyi. Ya, jadi pada saat kesana itu saya sampai wah luar biasa sekali ibu ini. Jadi dikit-dikit bernyanyi, mekidung gitu ya. Itu saya nggak terlalu ngerti apa yang dia bicarakan, tapi rasanya bisa masuk ke dalam hati ya. Nah itu memang proses kenapa dia bisa mekidung segala macam itu tidak terlepas dari pada saat zaman dulu dia memulai menari, belajar tari ya. Beliau ini menjelaskan ke saya tidak ada, dia bukan berasal dari keturunan seniman. Bukan nenek moyangnya pernah ada penari, itu tidak seperti itu. Tapi memang karena keteguhan, terus ada guru yang support yang baik ya, namanya Pak Gede Manik, selalu ada kuncinya. Jadi kuncinya seperti dibuka. Setelah kunci itu dibuka, pintu terbuka, dia bisa menari begitu luar biasanya. Nah itu saya coba tuliskan juga dalam tulisan. Jadi memang pada saat terakhir itu Bu Menek berbicara kepada saya, setiap murid itu pasti ada kuncinya untuk bisa masuk ke segala sesuatu. Jadi seni tari ya dalam konteksnya ya. Jadi misalkan ada anak-anak, dia belajarnya kok susah, tapi pasti ada kuncinya untuk anak tersebut. Dan itu mungkin beda-beda dengan anak-anak yang lain. Itu hal-hal seperti ini cara dia melihat bukan hanya sebagai seorang maestro pintar menari ya, tapi juga mau men-share, terus membangkitkan kembali. Itu saya coba bersama-sama dari tahun 2009 sampai sekarang ya masih terus berhubungan bersama-sama berkesenian ya. Gitu. Jadi saya melihat ada satu tarian yaitu namanya tari Trunajaya. Itu memang dari Buleleng ya. Jadi sikap-sikap ada seperti dinamika anak muda yang luar biasa. Itu terlihat sekali sampai karakternya Ibu Menek.
dalam kehidupan sehari-hari. Semangatnya, pada saat kita datang, saya nggak pernah melihat Ibu Menek itu, pada saya datang itu nggak pernah melihat Ibu Menek dalam kondisi yang lemas, apa enggak, itu nggak. Tapi semangatnya tetap ada, jadi karakter-karakter itu ada. Semangatnya ada, kreatif ada, terus jujur juga, nggak pernah ngomong jelek orang lain, itu juga luar biasa buat saya ya, karena kalau namanya sudah apa ya, ada kompetisi apa tari itu dia tidak sama sekali pernah bicara siapa ini jelek, karena semua orang pasti ada bagusnya juga ya. Jadi dia memang nggak pernah bicara kejelekan orang lain. Itu buat saya juga luar biasa, sikap-sikap kayak begitu. Selalu apa namanya, dalam buku itu saya coba lebih banyak kepada pengalaman saya bersama beliau. Saya ingin sekali juga menyampaikan juga, pada saat awalnya adalah bingung juga ya, apa sih istilah lestari ya, melestarikan kebudayaan ya. Ternyata dengan melestarikan budaya itu saya dapatnya dari Ibu Menek ini, yaitu ya karakter jati diri kita itu ya terletak di budaya itu sendiri ya. Kebetulan Bu Menek lewat tarian, jadi saya ingin memiliki kepribadian, karakter-karakter yang baik dari bangsa ini gitu. Jadi buku-buku itu ya tulisan yang saya buat untuk Bu Menek lebih ke arah apa pengalaman saya terhadap beliau, karakter yang terjadi, apa yang terjadi pada saat pementasan, apa sih yang namanya komentar-komentar yang tercipta saat itu. Kebetulan ada Bung Karno juga memberikan komen kepada beliau. Itu ya hal-hal seperti itu yang saya coba tuliskan kembali. Mungkin segitu dulu dari saya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas Dodi atas paparannya. Nanti ada satu hal yang menarik tadi soal bahwa pengalaman Ibu Menek sendiri, bahwa setiap orang itu ada kuncinya. Setiap mulai yang berlatih itu ada kuncinya. Nanti Ibu Komang Sri Wahyuni mungkin ya. Ya, Ibu Sri Wahyuni bisa memberi penjelasan mewakili Ibu Menek mungkin dari pengalaman beliau mengajar seperti itu. Kita akan kembali ke Mas Hendro dan nanti akan ditanggapi oleh Mas Rudi. Sebelumnya saya ingin menyapa Kak Dery Sirna yang juga hadir di sini. Kak Dery ini istri dari Mas Rudi. Selamat sore Kak Dery. Beliau yang juga dari awal membentuk dan memperjuangkan teater keliling sampai hari ini seperti itu. Tadi Mas Dodi itu memberi catatan khusus mengenai regenerasi teater keliling. Nah, saya ingin mengerti dari Pak Mas Rudi, bagaimana kemudian Mas Rudi yang sudah puluhan tahun mengelola teater keliling, kemudian mempercayai seorang Mbak Owi yang notabene pengalamannya sangat jauh berbeda kalau dari sisi kurun waktu, dan kemudian ya saya bisa percaya kepada anakku ini untuk melanjutkan teater keliling. Mbak Dery nanti bisa menambahkan tentu saja. Silakan Mas Rudi, monggo. Terima kasih Mas Sartono atas waktunya. Jadi cerita soal generasi itu, saya ini orang yang juga melihat sejarah grup-grup teater di Indonesia ini yang kok kalau pemimpinnya nggak ada, lalu grupnya juga jadi nggak ada gitu. Jadi akibat itu saya nggak pernah berpikir generasi ya, regenerasi itu kayaknya kok bahkan bukan hanya teater ya, segala macam hal lah yang namanya, bahkan sampai partai-partai pun regenerasinya itu juga aneh-aneh aja gitu. Jadi satu saat tahun 2012 atau 2013 itu anak saya yang sulung ini datang.
dia kuliahnya udah lulus, sudah jurusannya aja hubungan internasional ya, jadi dia kalau ngomong politik pinter lah gitu. Dan nggak pernah juga dia ikut sibuk di teater keliling itu, ya nggak pernah. Gitu. Waktu kecil memang sering ikut nonton karena saya bawa kemana-mana. Besarnya di jalan dia, di keliling itu. Gitu. Tapi setelah mulai sekolah, nah itulah terus putus, nggak pernah ikut, nggak pernah apapun gitu. Nah kemudian kok udah kerja, udah baik, hidupnya enak, tiba-tiba bilang, Pak, saya itu dulu nyesel itu ya, SMA kok nggak suka pelajaran sejarah itu, bikin ngantuk katanya. Jadi saya ini jadi sadar bahwa ternyata bangsa ini kok rusaknya ya karena nggak tahu sejarah bangsanya. Gitu. Nah, terus mau ngapain? Yuk kita bikin cerita, naskah-naskah yang menceritakan tentang sejarah bangsa ini, tentang pahlawan-pahlawan. Dia sendiri nggak tahu pahlawan Indonesia itu siapa aja, yang nyata, yang ada, yang tertulis, yang nggak tertulis. Akhirnya ayolah kita bikin. Terus saya terpikir jas merah. Nah, jas merah. Jadi saya cuma mau ngambil singkatannya aja, jangan sekali-sekali merupakan sejarah, itu aja saya ambil. Bukan pidatonya yang saya ambil, tetapi tentang ingin membuat sesuatu naskah yang menceritakan tentang kita itu sadar sejarah gitu. Lalu kita tulis lah. Jadi saya tulis selesai, terus saya serahkan dia, berikan tokoh-tokoh yang anak sekarang itu, yang bahasanya bahasa anak sekarang, saya nggak bisa itu. Lalu dia bikin yang depannya itu memang benar-benar anak-anak milenial inilah, yang hidupnya yang wah seenaknya, hanya dengan jet-jet aja, yang ini segala macam, yang nggak peduli apalagi uji sejarah segala macam. Yang saling berinteraksi, saling kuat-kuatan, sampai akhirnya pada suatu saat itu di tengah hutan mereka sedang mengembara, karena ada pengumuman ada harta karun katanya. Jadi semua nyari, tapi dia nggak peduli harta karunnya, nggak serius lah nyari itunya, tetapi bisa like di medsosnya, itu yang penting buat dia. Jadi lalu akhirnya kita pentaskan, dikeluarkan, ini milih tokoh sejarah yang mana ini, akhirnya sejarah. Jadi akhirnya jas merah itu melahirkan ada Bung Karno-nya, Bung Hatta segala macam, ada Maria Tiahulu yang dari Ambon. Pemain yang saya pilih untuk memainkan Maria aja nanya saya, itu Maria ini pahlawan apaan sih? Dia sendiri juga nggak kenal itu pahlawan dari mana, apa, siapa dia. Saya terangkan sedikit, saya suruh baca bukunya. Akhirnya jadi itu sudah bisa jadi pementasan, dan sesudah itu kemudian dia menjadi semakin wah, Pak, sekarang saya baru ngerti Papa Mama itu ngapain sih bertahun-tahun kayak begini. Oh, rupanya ada sesuatu yang dikejar, ada sesuatu yang itu yang sekarang menjadi gugahan hati saya, dan saya ingin meneruskan ini semuanya itu. Tanpa sadar, tiba-tiba menjadi dia yang menjadi pimpronya. Tanpa sadar kemudian malah yang jadi memimpin, dan kita menjadi orang yang di belakang layar. Jadi boleh dibilang regenerasi teater keliling itu saya selalu bilang ini regenerasi mendadak ya. Jadi nggak pernah disiapkan, nggak pernah menyiapkan siapa yang menjadi pengganti. Bahkan saya pun sudah sampai pada pemikiran kalau saya nggak ada terus teater ini mati, ya sudahlah, bukan urusan saya gitu. Jadi itulah cerita sampai terjadinya regenerasi ini, dan dia sangat menggebu-gebu, dan karena dia anak sekarang, dia menggait anak-anak sekarang yang dia bisa berbicara lebih bebas, lebih enak, lebih dengan bahasa mereka. Hanya ibunya yang kemudian diminta menjadi penasihat saja, dan ketuanya langsung dia pegang, dan saya sendiri masih tetap menyutradarai. Memang ada beberapa pentas kecil-kecil yang dia sudah berani, tapi rata-rata belum berani ya. Menyutradarai itu memang juga nggak gampang gitu. Apalagi mewarisi seperti yang dibilang Mas Indro tadi, bahwa mewarisi sebuah garapan kerja keras yang mempunyai mempunyai mimpi-mimpi yang luar biasa, yang dia sendiri tahu, tapi untuk menuju ke sana rasanya kok jalannya beda gitu. Makanya seperti Mas Indro bilang tadi, dia lebih kepada gaya anak muda. Dengan untuk itu saja Mas Hartono dan teman-teman, saya butuh waktu hampir 6 bulan Mas, sampai bisa memahami, mengerti, dan akhirnya saya punya kesimpulan ya, kenapa regenerasi itu selalu sulit. Itu ternyata bukan salahnya yang muda-muda itu kok sebetulnya. Yang salah itu yang tua-tua ini juga gitu. Minimal saya salah gitu.
Kenapa nggak bisa mendengar mereka, nggak bisa selalu merasanya karena kita, saya kan udah 45 tahun di teater, saya lebih tahu, saya nyutradara pasti lebih ini. Ngapain saya dengar yang muda gitu. Akhirnya disarankan coba cari asistennya yang muda. Asisten yang muda dimasukkan mendampingi asisten yang sudah senior juga sehingga mereka belajar dan mulai disitulah ada komunikasi sehingga akhirnya benar. Jadi lama-lama saya belajar. Jadi kalau saya selalu teriak-teriak di mana bilang pasang telinga, pasang mata, jadi selalu mendengar apapun. Lah kok saya sendiri susah rupanya mendengar tanpa saya sadari gitu. Jadi walaupun kelihatannya mendengar begini-begini tapi buntut-buntutnya nanti itu keputusan apapun yang dipakai ya keputusan saya gitu. Jadi nggak mungkin keputusan mereka. Tetapi dari perjalanan itu kemudian keliling-keliling dengan dia yang mimpin terus saya terus hanya di belakangnya. Saya juga mulai merasa bahwa ternyata gembar-gembor demokrasi ini ternyata kita sendiri aja susah kok berdemokrasi itu. Apalagi ketika kita yang katanya bisa berbicara masing-masing, bebas ngomong, bebas ini, penentuannya nanti ditentukan bersama gitu. Yang sebetulnya sudah ada itu ya, ajarannya di sila keempat kita itu kan sudah luar biasa, itu musyawarah gitu. Tapi ternyata itu nggak jalan ya musyawarah itu, tapi selalu apa-apa terus voting. Waduh, ya memang akhirnya sang ketua terus lah yang menang kalau voting. Jadi Mas Rudi, sebelum melanjutkan gini, saya ingin tahu Mas soal regenerasi. Ya. Kalau saya perhatikan di teater lain, katakanlah teater bengkel teater, saya menyaksikan Lysistrata yang di Jogja tahun 79 kalau nggak salah, dengan Lysistrata yang dipentaskan di tim tahun 2000 berapa saya lupa, tapi sudah di atas 2006 atau kalau nggak salah, itu masih dihuni oleh pemain yang hampir sama, sebagiannya hampir sama. Kalau saya perhatikan teater keliling dari zaman Bang Buyung Sasidar, ya, kemudian sampai ke Asis yang muncul belakangan, ya, itu berjarak seberapa tahun dan kemudian di antara itu apakah ada beberapa pemain lama yang masih bisa bertahan? Berapa daya tahan mereka? Ini terkait regenerasi. Ya. Karena teater keliling itu terus ada dan terus pentas selama itu. Kalau dari catatan kami, teater keliling itu hampir tiap 5 tahun ganti pemain itu, Mas. Karena 5 tahun ya? Ya, karena tiap 5 tahun, karena setiap saya menerima anggota itu saya selalu bilang, berani nggak minimal 3 tahun kamu ikut keliling terus tanpa berpikir mau pulang. Gitu. Karena kita keliling itu nggak pernah tahu kapan pulang. Gitu. Jadi minimal itu gitu. Walaupun sesudah itu ada juga cara-cara misalnya karena ini mahasiswa itu bergantian, Mas. Jadi yang ini ikut keliling selama 6 bulan, lalu digantikan yang kuliah yang lain yang bisa cuti 6 bulan, menggantikan yang ini itu sering terjadi seperti itu, makanya bisa bertahan terus gitu. Walaupun risikonya semua saya bentuk, saya latih ya di jalanan, bukan di sanggar lagi gitu, karena pergantiannya di jalan itu. Itu juga yang membuat ide setiap ke daerah manapun kita mencoba berkolaborasi dengan pemain-pemain daerah dan itu yang menjadi cikal bakal untuk kemudian hari gitu. Sekian tahun kemudian mereka benar-benar serius mau juga ya ikutlah. Nah, itu yang dan generasi yang lalu yang paling akhir itu ya Ajis itulah orang-orang yang bisa dikatakan generasi pertamanya lah yang sampai habisnya, yang sesudah Ajis itu semua generasi yang kedua ini memang orang baru semua yang rata-rata boleh dibilang berteaternya waktu masuk ke teater keliling itu belum sampai setahun ya, karena itu banyak ikut dari eskul dulu yang kemudian karena dia senang terus ya ikut nyemplung lagi itu yang meneruskan sampai sekarang gitu. Tapi tiap 1 tahun selalu ada yang baru lagi sampai sebanyak sekarang ini. Terima kasih Mas Rudi. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kalau melihat pertanyaannya memang ditujukan kepada para maestro. Tetapi nanti akan dijawab oleh Mas Andra, Mas Hendro, ataupun Mas Dodi. Sebagai katakanlah yang penulisnya, mungkin sedikit banyak akan tahu tentang itu. Dari Yusuf Eko,
bertanya, kondisi masa lalu yang dihadapi oleh para maestro berbeda dengan generasi muda saat ini. Apa hal yang bisa diteladani oleh para generasi muda saat ini agar mampu berkarya seperti para maestro disesuaikan dengan kondisi masa kini? Ini masih ada kaitannya dengan regenerasi sebenarnya, kalau dikaitkan seperti itu. Jadi soal perbedaan generasi, perbedaan kondisi yang dihadapi oleh seniman pada masa lalu dengan seniman pada masa kini, seperti itu. Kira-kira Mas Andra ada bisa memberi sumbangan jawaban nggak tentang hal ini? Tentu terkait dengan apa yang terjadi di Tutup Ngisor. Di sana terjadi regenerasi antara Romo, kemudian dengan Kang Sitras. Seperti itu kira-kira. Monggo, Mas Andra. Baik, Mas Fran. Terima kasih. Terima kasih, Mas Yusuf Eko, atas respon pertanyaannya. Kalau memang kita mencoba merumuskan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Yusuf Eko ya, terkait kemudian apa kaitannya dengan regenerasi begitu, apa yang kemudian bisa kita pelajari dari maestro-maestro tersebut begitu. Barangkali saya bisa bercerita tentang apa yang dilakukan oleh Romo Yoso Sudarmo dan sampai kemudian yang sekarang gitu ya. Romo Yoso Sudarmo memang ketika beliau mendirikan Padepokan itu beliau kepada ketujuh putra beliau begitu. Beliau memang tidak mengharuskan para putra-putranya itu untuk belajar kesenian gitu ya. Secara khusus gitu hanya ada satu orang yang diberi pelajaran mengenai topeng. Nah, kemampuan bertopeng, kesenian begitu. Tapi yang lain-lainnya tetap sama saja. Akhirnya dipersilahkan mau menjadi tukang kayu, bertani atau bekerja di luar daerah misalnya begitu. Bahkan hanya satu yang kemudian menjadi seorang penjaga sekolah dasar di dekat kampung segitu. Tapi bahwa yang menautkan semuanya itu adalah apa yang kita rumuskan sebagai laku budaya dan lain-lainnya itu. Sebagai orang Jawa begitu, Romo Yoso itu selalu melakukan satu laku kebudayaan ya, seperti berpuasa, seperti misalnya ketika Suran gitu. Waktu yang dipilih itu bukan satu suro tapi tanggal 15 suro, di mana sebuah kalau kita merumuskan sebagai sebuah puncak energi ketika bulan purnama begitu kuat gitu energinya. Nah, sebelum itu ada laku-laku, misalnya laku-laku yang harus berpuasa gitu, untuk kemudian pementasan di tengah malam dan lain-lainnya, yang kemudian tentu saja berkaitan misalnya dengan kepercayaan mengenai adanya pepunden begitu di sekitar situ. Tapi bahwa di luar bahwa kita bisa mendebatkannya secara ilmiah, tapi sebenarnya itu kan merupakan sebuah usaha untuk konservasi alam, kedekatan pergaulan dengan alam yang kemudian menguatkan diri kita begitu untuk melakukan nantinya kemudian kita berkreasi, menari dan melakukan itu semua dalam konteks rutinitas Padepokan untuk memperingati Suran gitu. Romo Yoso membebaskan seluruh pelajaran mengenai kesenian dan tidak dalam bentuk-bentuk dogmatis dalam sebuah gaya-gaya tertentu, ini gaya Jogja, gaya Solo dan lain-lainnya, tapi merupakan memberi sebuah kebebasan pencerapan apa yang didapatkan dari pengalaman rohani ataupun pengalaman kesenian yang kemudian didapatkan oleh putra-putranya, sampai kemudian menciptakan sendiri sebuah ekspresi yang barangkali kita bisa sebut sebagai sebuah ekspresi khas gitu, yang membedakan Tutup Ngisor dengan lain-lain. Begitu juga ketika Pak Sitras beralih memimpin Padepokan ini gitu.
beliau berhadapan dengan sebuah situasi yang saya tentu saja lebih kompleks, di mana tutup ngisor menjadi lebih berkembang secara kantung kebudayaan, kekuatan kulturalnya dan diplomasinya bahkan gitu dalam sosial masyarakat. Misalnya kemudian berdekatan, misalnya di dekat situ kemudian apa yang selama ini kita tempatkan lokasi itu sebagai sebuah lokasi untuk eksplorasi seni misalnya gitu, tiba-tiba sudah berubah menjadi tempat pariwisata. Kita tahu yang sedang viral di Instagram itu kan wilayahnya dekat dengan tutup ngisor. Nah, tentu saja ini bagaimanapun juga pergesekan antara perkembangan zaman, kepentingan ekonomi, pariwisata, dan pada saat yang sama sebuah keberlangsungan kebudayaan yang ada di tutup ngisor itu bisa memang menjadi sebuah percikan satu permasalahan. Tapi seperti yang saya sampaikan, dan itu juga diberlakukan bersama di komunitas Lima Gunung, bagaimana semuanya itu, kesenian itu menjadi betul-betul sebuah ekspresi yang membebaskan. Dia tidak pernah berbicara tentang bahwa ini aliran tertentu, bahwa ini merupakan gaya tertentu, ataupun ini menjadi sebuah ide yang bertabrakan. Semuanya sangat-sangat terbuka, sangat akrab, sangat nyaman, sehingga yang itu kalau kau mau menonton silahkan. Kita ada tempat, kita ada waktu, kita ada pementasan. Tapi kalau kau nggak mau, boleh tinggalkan. Semuanya begitu dengan sangat-sangat terbuka. Pada saat yang sama, Pak Sitras dan tutup ngisor juga demikian juga dengan komunitas Lima Gunung menyediakan ruang-ruang yang ini bukan hanya untuk seniman-seniman gitu ya, yang sudah jadi seniman atau sedang membangun komunitasnya, tapi juga menyediakan ruang yang sangat terbuka kepada anak-anak. Inilah kenapa kemudian festival Telatah Bocah itu selalu ada. Bocah-bocah selalu dihadirkan mempunyai ruang yang khusus dalam sebuah ekspresi-ekspresi kesenian di tutup ngisor. Latihan-latihan akan selalu penuh dengan anak-anak, di mana mereka bisa bermain dengan cara mereka sendiri. Bisa jadi ini bisa terjadi di mana saja, tapi ketika ini menjadi sebuah kebebasan yang kemudian memunculkan suatu keberlanjutan, artinya itu terus diberlangsungkan, diperbolehkan, tapi kemudian diwahanakan dalam sebuah bentuk pementasan. Artinya ini sebagai sebuah pembelajaran yang penting bagi sebuah regenerasi apa yang tadi sedang kita perbincangkan ini. Saya pikir demikian, Mas Fran. Semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih, Mas Andra. Ini ada beberapa pertanyaan, sudah cukup banyak. Saya memilih kira-kira yang bisa dijawab oleh seniman yang ada di sini. Nah, kebetulan yang hadir di sini hanya Mas Rudi. Kang Sitras sudah memberitahu tidak bisa hadir karena sesuatu hal, juga Ibu Menek. Sebelum pertanyaan ini saya bacakan, saya ingin satu jawaban lagi, masih terkait dengan regenerasi, dan juga mengenai aktivitas berkesenian di masa pandemi. Saya ingin mendengar itu dari Bung Dodi, terutama yang mengamati aktivitas Ibu Menek. Nanti bisa didukung oleh Ibu Wahyuni dalam hal ini. Artinya seperti ini, Ibu Menek itu selain pentas, juga melatih. Nah, dari dua bidang ini, apa yang dilakukan Ibu Menek selama pandemi ini? Kemudian pertanyaan yang lain nanti mungkin bisa dijawab oleh Mas Rudi. Relevansi atau keterkaitan antara karya Mas Rudi atau pentas-pentas yang pernah digelar oleh Teater Keliling dengan situasi saat ini, seperti itu. Misalnya, Mas Rudi bisa memberi contoh dengan pentas yang di Bentara Budaya Solo, di Balai Sujatmoko Solo ketika itu. Topeng-topeng itu, Mas Rudi. Relevansinya dengan zaman hari ini itu seperti apa? Kita mulai dari Mas Dodi. Silakan, Mas Dodi. Oke, terima kasih. Ini masalah tentang regenerasi dan
tidak terlepas dari pengalaman yang dialami sendiri oleh Ibu Luhmenek. Jadi pada saat beliau masih kecil sekali, kebetulan beliau itu bersama teman-temannya dipungut oleh desa di Desa Jagaraga untuk menjadi penari. Ya, jadi mungkin ada 11 orang itu kalau nggak salah, diambil dari desanya, dibuatkan sebuah kontrak harus menari untuk desa. Dimana kalau tidak menari sanksinya besar ya. Jadi saat itu jadi mau tidak mau belajar menari, dipilih untuk belajar menari oleh para ketua desa. Bu Menek ini bukan seorang terlahir sebagai seorang penari, terlahir sebagai punya jiwa penari, tidak. Jadi pada awalnya memang sangat sulit sekali. Ya, sangat sulit sekali untuk bisa mengikuti. Tapi ada coach yang bagus, yaitu Pak Gede Manik, yaitu seniman besar juga, dia banyak mencipta ya. Beliau melihat Ibu Luhmenek justru berbicara, udah lebih baik duduk saja, dengarkan tabuhnya, dengarkan musiknya saja dulu. Saya pikir saat itu kalau menurut pengakuannya Bu Menek ya, itu seperti dia terbuka. Cuman kalau saya melihat dari Pak Gede Manik, saya pikir Pak Gede Manik sebagai gurunya, dia melihat benar apa yang dibutuhkan oleh Bu Luhmenek. Jadi memang setiap anak ini memang ada istilahnya, ada caranya yang berbeda. Nah, Bu Menek ini memang setelah dia mulai bisa hafal tabuh atau musiknya, itu begitu mendengar tabuh musik itu dia langsung bisa hafal ya. Jadi memang mungkin ada syarafnya yang terbuka atau bagaimana gitu. Dikasih tari apa saja, saat itu langsung bisa, karena sudah tahu, begitu tabuhnya begini, pasti gerakannya begini, jadi nggak pernah salah. Nah, Bu Menek ini pada saat perjalanan hidupnya, setelah bisa menari, ada seseorang yang melihat ternyata dia juga mulai pintar untuk mendidik. Ya, jadi mulailah dia mendidik. Yang asalnya tadinya dari Desa Jagaraga, dia mulai pindah tempat, mengajar di Desa Tejakula. Tidak hanya mengajari nari, tapi juga mengajari tabuh ya. Jadi itu sampai pada saat Ibu Menek pindah ke Desa Tejakula itu katanya Desa Tejakula itu sekegong ya. Jadi grup gongnya itu 3 tahun berturut-turut seperti jadi juara 1 gitu ya, sejak dilatih oleh Bu Menek. Nah, di sini saya melihat Bu Menek perjalanan panjang dia sebagai penari dan juga sebagai pengajar. Ada hal yang saya melihat itu dia sangat senang apabila melihat muridnya lebih pintar dari dia. Ya, jadi ada sikap-sikap yang itu terlihat. Karena pada tahun 93 oleh Pak Sardono dan Pak Nyomantusan itu pelukis dari Desa Tejakula, itu pada saat ingin mengajak ke Jepang untuk pementasan, minta ada sebuah tarian namanya Palawakia. Itu ada mekidungnya, ada suara, tidak hanya menari ya. Dia memainkan alat musik, menari, dan juga menyanyi. Jadi seorang penari, seorang individu, artis itu ya, seniman, dia harus bisa melakukan 3 hal ini. Itu sangat susah buat dia. Dia sampai sekarang itu merasa menyanyi saja tidak terlalu bagus. Tapi pada saat saya ketemu sama beliau tahun 2015, kita sama-sama membuat pentas, dia membawa muridnya. Baik itu tarian Trunajaya, tarian Palawakia, semua ya, tari Cendrawasih. Itu seperti
beliau bangga sekali, wah ini murid saya suaranya jauh lebih bagus dari saya, masih kecil suaranya sudah indah. Jadi ada kebanggaan. Saya pikir guru yang seperti itu yang benar-benar yang apa ya. Nah, saya tanya kenapa bisa seperti itu. Itu tadi, ternyata setiap anak pasti ada kuncinya yang berbeda-beda. Ini tentunya memang harus pintar-pintar sebagai guru melihat muridnya ya. Jadi mungkin si anak ini butuhnya lebih apa ya, mungkin sama seperti beliau yang mungkin butuh musiknya dulu, kalau yang ini mungkin jalannya dulu atau bagaimana ya. Tapi itu pengamatan sebagai itu yang pertama. Nah, pada masa-masa pandemi ini memang agak kesulitan aktivitas buluh menek ini untuk melakukan pengajaran. Pentas juga susah ya karena hampir tidak ada. Pada saat saya datang ke sana itu saya bertanya sama beliau apa saja sih yang beliau lakukan. Beliau melakukan itu, dia ternyata sekarang banyak mekidung, jadi bernyanyi. Jadi kalau di Bali itu ada upacara, pasti ada yang di baliknya tuh ada yang menyanyi. Jadi misalkan ada orang meninggal, itu ada lagunya, ada orang nikah, ada lagunya, ada orang mungkin kalau di Jawa 7 bulanan atau apa, itu selalu ada mekidungnya. Jadi dia itu sejak tahun 93 mulai belajar mekidung segala macam itu sampai sekarang. Terus saya tanya kenapa bisa seperti ini sekarang ya? Dia merasa belajar tari klasik dengan mekidung itu seperti mendapatkan ketentraman, jadi kedamaian. Ya, jadi itu hal yang luar biasa yang saya lihat saat ini di pribadinya Bu Menep ya. Jadi memang pada saat pandemi tidak bisa ngapa-ngapain ya, mekidung di setiap upacara, terus jalan-jalan pergi ke pura mungkin ya, kalau di Bali kan seperti itu ya. Jadi dari satu daerah ke tempat lain sembahyang, ke pura lain sembahyang, seperti itu. Itu yang dilakukan sama Bu Menep saat ini, PPKM. Dan memang ada satu keinginan yang saya pikir saya mencoba bagaimana caranya, yaitu dia punya keinginan untuk menghasilkan karya seni tari yang baru. Jadi di otaknya beliau tuh sudah ada suara, sudah ada ini. Jadi memang karena kondisinya lagi pandemi agak susah ya. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa melihat tarian-tarian yang salah satu tari baru yang bisa dilahirkan oleh Buluh Menep. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Dodi atas jawabannya. Juga mewakili Ibu Menep. Sebelumnya ingin saya sampaikan kita masih punya waktu sekitar 20 menit. Sementara itu sebelum Mas Rudi atau siapa nanti memberi jawaban, saya ingin bertanya pada Ibu Wahyuni. Pada Ibu Wahyuni masih ada nggak ya? Itu mengenai tari Trunajaya. Trunajaya ini tarian yang menggambarkan energi, vitalitas, dan juga idealisme generasi muda. Loh mana yang usianya sampai menjelang usia 80 masih menerikan Trunajaya. Nah, bagaimana penyanyi yang secara fisik berusia 80 tahun itu menarikan tari untuk yang menggambarkan remaja. Apakah Ibu Wahyuni masih ada? Masih hadir? Masih ada. Oh, silakan Ibu Wahyuni bisa menjelaskan bagaimana Ibu Menep itu mengekspresikan atau dalam bahasa teman penari itu menubuhkan karya yang dimaksud untuk menggambarkan
energi generasi muda. Maksudnya saya remaja. Silakan Ibu Wahyuni. Iya, ya saya ingin menjelaskan sedikit saja. Tadi sudah Pak Dodi sudah secara rinci sudah menjelaskan, memaparkan tentang perjalanan Ibu Lohmena gitu dalam melestarikan seni gaya Bali Utara khususnya, itu sudah secara detail dari masa kecilnya sampai sekarang gitu. Karena Pak Dodi, saya tahu ini Pak Dodi ini setia sekali. Ya, sering datang ke rumah Tejekule, ya sudah seperti keluarga dengan Ibu. Iya. Nah, di sini ya yang berbicara tentang bagaimana caranya Ibu menarikan tarian yang mempunyai karakter ya remaja sebetulnya. Nah, ini tidak bisa lepas daripada totalitas dalam berkesenian itu satu ya. Itu karena Ibu itu ya dari awalnya menari itu dari kecil memang sih sebetulnya seperti kata Pak Dodi, awalnya memang tidak begitu suka karena mungkin lingkungannya tidak ada keturunan seni Bu itu. Tetapi begitu dengan kesabaran Pak Gede Manik dalam melatih itu, mencari gimana caranya, tadi sudah dibilang sama Pak Dodi gimana kuncinya gitu membuka seorang Ibu Lohmena ini menjadi penari, itu sudah diketemukan dengan cara duduk mendengarkan musik. Memang Ibu itu peka sekali memang dengan gini musik ya, penguasaan musiknya betul-betul, daya tangkapnya dengan musik itu memang betul-betul itu terbukti ketika tari cendrawasih. Kan di Beleleng juga ada gaya Bali Utara, tari cendrawasih yang diciptakan juga oleh Pak Gede Manik. Itu sudah berpuluh-puluh tahun tarian itu tidak pernah dipentaskan gitu. Tetapi begitu ketika Ibu disuruh untuk mengingat kembali, sampai musiknya pun Ibu itu yang melatih penabuhnya gitu. Sedikit pun tidak ada yang ketinggalan gitu. Ya, tadi memang betul Pak, bukan hanya tarinya tapi musiknya juga, walaupun ya tidak secara langsung melatih gamelannya, tetapi melalui vokal gitu. Detail sekali Bu, semuanya diingat gitu. Dari awal tarian sampai terakhir. Nah, itu Ibu ini juga cara mempertahankan gininya bilang stabilitas tubuhnya itu, kekuatan tubuhnya itu memang tidak pernah manja. Satu, kalau kemana-mana, Ibu ini lebih suka jalan kaki daripada diantar naik motor. Itu satu. Terkadang ya saya sendiri kok panas gitu, jauh lagi, Ibu itu masih kuat berjalan. Itu caranya mempertahankan fisiknya. Terus yang kedua mungkin yang paling gini, keikhlasannya. Itu Ibu itu melakukan menari apapun, melatih itu ikhlas, melakukan dengan ikhlas gitu. Tanpa ada, tidak pernah mengeluh gitu, misalnya yang dikasih enggak dikasih itu tidak masalah gitu. Pokoknya begitu Ibu menari, seperti kemarin ada untuk video virtual kalau nggak salah gini, saya telepon Bu mau rekaman gini, iya semangat sekali masih gitu. Ya semangat, memang itu mungkin kunci utama, memang itu semangatnya ikhlas gitu. Ya, dan juga setiap latihan itu tidak pernah gimana istilahnya, toh juga latihan, tetap walaupun latihan melatih cara menggerakkan tubuhnya itu tetap sama gitu. Ya, jadinya tidak juga melatih anak-anak ya seadanya saja. Biasanya kan seperti itu. Kayak kita malas ya, tidak mengeluarkan energi itu tidak full. Tetapi kalau Ibu itu tidak. Entah itu latihan, melatih dalam keadaan apapun, tetap porsi pengaturan tenaganya, cara ya istilah Balinya ngunde bayu. Menyalurkan energi itu ke tubuhnya itu dalam menari itu sama gitu, sama porsinya, sehingga begitu gini menari ya tetap jadinya sudah terlatih dia gitu, sudah terlatih dalam keadaan bagaimanapun juga ya tetap tampilnya seperti itu gitu. Itu termasuk tari apapun, termasuk tari Trunajaya juga seperti itu. Iya, nari cendrawasih yang kemarin gini, Palawakya juga seperti itu dia, Ibu. Artinya memposisikan, kalau gerak Trunajaya pembawaannya seperti ini, karakternya seperti ini, itu sudah tertanam gitu.
Sehingga begitu menari ya sudah seperti itu gitu. Kalau Wakia juga seperti itu. Kalau ibu itu apa pemahaman karakternya itu yang betul-betul didalami. Kalau nari cendrawasih ya gimana misalkan burung itu masih tetap apa terbawa penanaman karakter dengan tarian itu kuat sekali gitu. Itu yang gini makanya ketika melatih juga seperti itu ya. Terima kasih Bu Bayu nih. Terima kasih jawabannya ini. Iya. Terima kasih. Saya harus beralih ke pertanyaan yang lain karena waktu kita tinggal 15 menit. Saya ingin membacakan pertanyaan dari Andriadi. Pertanyaan seperti ini. Sejauh mana karya seni tersebut berpengaruh pada kehidupan masyarakat? Jika tadi disebut oleh Bung Hendro Masto bahwa pertunjukan teater Mas Rudi memiliki visi mencerdaskan kehidupan bangsa, pernahkah ada penilaian atau monitoring dan evaluasi lebih jauh mengenai dampak dari karya tersebut terhadap tumbuhnya kecerdasan masyarakat? Pertanyaan ini saya ingin dijawab oleh selain Mas Hendro atau juga Mas Rudi, tapi juga oleh Mas Andra. Bagaimana Mas Andra mengamati pertanyaan seperti pertanyaan yang diajukan Mas Andriadi itu. Jadi kira-kira pengaruh karya seni terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya. Dalam hal ini kasus ditutup ngisor seperti itu. Mas Andra dulu yang menjawab. Baik, terima kasih Mas Fran. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya pikir saya tetap tidak bisa mengesampingkan bagaimana tutup ngisor menjadi sebuah bagian dari komunitas Lima Gunung ya. Karena kemudian untuk menjawab pertanyaan yang tadi saya pikir ini bisa dicontohkan dengan jelas, lebih tampak gitu, lebih real begitu pada peristiwa yang terjadi di Festival Lima Gunung dan komunitas Lima Gunungnya. Artinya demikian, ada satu contoh ketika kemudian dalam setiap pementasan, setiap peristiwa, setiap kegiatan diberlangsungkannya Festival Lima Gunung, pada masa awalnya memang masih membutuhkan sponsor dari sebuah hotel ternama di Borobudur gitu ya. Tapi kemudian pada saat yang sama kita tahu itu menjadi sebuah masalah klasik dalam sebuah kehidupan seniman ya. Bagaimana sebuah sponsor dan modal dan lain-lainnya itu menjadi satu masalah yang internal, bahkan kemudian berintrik ke hal-hal yang lain. Maka kemudian Festival Lima Gunung, komunitas Lima Gunung menciptakan sebuah tekad gitu untuk kita bekerja sendiri, bergerak sendiri apapun yang ada. Maka kemudian bisa kita bayangkan bagaimana sebuah perjalanan 20 tahun lalu hal itu sudah terjadi sampai sekarang diberlangsungkan, bahkan dalam masa pandemi tanpa sponsor. Semua berlangsung dalam kondisi yang paling sederhana, tapi nyatanya sekian banyak orang, sekian ratus orang hadir di sana dan itu bisa berjalan rutin. Bagaimana sebuah kesenian dari mana-mana hadir ke sana tanpa bayaran, tapi tetap bisa makan bersama, senang, gayeng misalnya. Ini sebuah manajemen kemanusiaan yang saya pikir ini yang tidak pernah bisa dihitung dalam sebuah kalkulasi matematis, angka-angka indeks pembangunan kultural, indeks pembangunan kebudayaan manusia, bahkan barangkali saya pikir seperti itu. Karena kemudian ini menjadi sebuah contoh real bagaimana kesenian diberlangsungkan, membuat semua itu bersatu dalam sebuah perasaan yang sama. Kejadian misalnya, satu contoh, juga saya tuliskan di dalam buku tersebut. Ketika satu kali Merapi meletus, dan pada saat yang sama, lokasi tersebut sebenarnya merupakan sebuah lokasi Festival Lima Gunung kesekian.
masa gempa waktu itu menciptakan sebuah kehancuran di Borobudur, di Bantul sana. Kemudian komunitas Lima Gunung juga mengirimkan bantuan ke Aceh ketika terjadi tsunami dan lain-lainnya. Berbagai peristiwa healing moment itu dilakukan oleh seniman-senimannya. Ini menjadi satu contoh yang paling jelas yang bahkan barangkali sekali lagi saya sampaikan tidak akan pernah bisa dihitung dalam sebuah kalkulasi matematis mengenai sebuah indeks pembangunan kemanusiaan. Karena contoh real, contoh jelas dan barangkali sampai sekarang terjadi ketika masa pandemi, Festival Lima Gunung diberlangsungkan, oke, dalam prosesi kesenian prokes yang ketat begitu. Tapi yang paling jelas bahwa kesenian itu menguatkan di masa pandemi dan itu terus diberlangsungkan dalam sebuah manajemen kemanusiaan yang saya sebut demikian oleh Tutup Ngisor, oleh Pak Sitras, oleh teman-teman di komunitas Lima Gunung, dan saya pikir itu menjadi hal yang pentingnya. Demikian Mas Frans, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Andra. Tadi masih mengenai pertanyaan yang sama, bagaimana pengaruh karya seni terhadap kehidupan masyarakat. Terkhusus tadi pertanyaannya lebih menukik lagi mengenai terkait dengan visi teater keliling, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Apakah ada tolok ukurnya? Yang dipertanyakan di sini soal apakah ada monitoring, evaluasi tentang itu? Mungkin saya nggak ngerti apakah ada tentang ada atau tidak, tapi setidaknya mungkin bisa dijawab mengenai pengaruh kesenian, karya terutama di dalam kehidupan masyarakat. Mas Dodi mungkin bisa bantu jawab sebelum Mas Rudi nanti akan memberi jawaban mengenai pengalaman yang beliau tangkap sendiri mengenai pengaruh kesenian terhadap kehidupan masyarakat. Bukan Mas Dodi, maaf. Mas Hendro. Maaf ya, Mas Dodi. Mas Hendro, silakan. Oke, Mas. Kalau secara spesifik, apakah benar pertunjukan teater keliling dari tahun 74 itu telah ikut mencerdaskan bangsa? Tentu secara spesifik itu harus ada studi ya. Saya belum bisa menjawab apakah itu benar, bisa tidak. Tetapi setidaknya dalam sebuah percakapan Mas Rudi pernah cerita pada saat teater keliling main di Solo tahun 80-an, itu ada pemuda setempat yang suka teater begitu bertanya, Mas mungkin nggak kalau teater keliling buka cabang di Solo gitu. Mas Rudi bilang saat itu, kamu bikin teater aja di Solo, ngapain bikin cabang teater keliling di Solo. Dan kemudian kita tahu pemuda ini pada masa selanjutnya menjadi salah satu sutradara teater di Solo, namanya Hanindawan, memimpin teater Gidak-Gidik yang itu signifikan karyanya pada tahun periode 80-an itu. Jadi menurutku secara langsung seperti peristiwa yang ada di Solo itu apakah terjadi juga di Lumajang, Jember, dan kota-kota lain di mana teater keliling pernah pentas itu perlu diteliti dengan lebih detail. Tetapi bahwa teater keliling memberikan pengetahuan segar pada masanya begitu, datang dalam sebuah pertunjukan. Kita tahu bagaimana misalnya di Delanggu, di Lumajang, di Jember pada masa-masa itu tentu teater tradisi mendominasi begitu. Lalu datanglah ini kelompok dari Jakarta ini yang menepi dari keramaian. Kita tahu pada masa-masa itu Taman Ismail Marzuki sedang hebat-hebatnya. Di sana ada bengkel teater, bukan hanya bengkel teater yang dari Jogja main di sana, tetapi juga ada teater kecil, teater populer, nama-nama besar yang sekarang menjadi sangat penting untuk teater di Indonesia. Nah, menurutku indikatornya adalah itu tadi, memberikan tontonan segar yang tidak harus menjadi tuntunan. Dalam pertunjukan tradisi di Indonesia ini kan selalu tontonan itu harus menjadi tuntunan begitu. Menonton itu juga harus dituntun begitu. Nah ini agak menurutku ya nggak bisa begitu juga. Teater keliling pertunjukannya bukan demikian. Kayak Para Topeng itu dari tahun 79 sampai hari ini yang belum selesai oleh Mas Rudi. Mungkin itu karya tumbuh terpanjang di Indonesia yang sampai hari ini ada begitu. Dan kita tahu pada setiap presentasinya berbeda-beda. Itu kita tahu bahwa itu sebetulnya berangkat dari teater nonverbal, pendekatannya ketubuhan, lalu kemudian di sana ada Brechtian masuk, ada alienasi di situ dan macam-macam. Tetapi pada kenyataannya ada kesegaran yang dibawa teater keliling ke penjuru Indonesia pada masa kita belum bisa berkomunikasi dengan lancar. Mungkin telepati saat itu masih jaya, tetapi belum ada internet yang pasti saat itu. Dan kemudian
banyak keterbatasan, dan menurutku yang paling penting dari teater keliling untuk diteladani adalah keseriusan dan komitmen. Ini dua hal yang sangat sulit kalau kita ketemu dengan seniman. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia ini dua hal itu menjadi persoalan, karena pada saat bisa teguh dengan dua hal itu, teater keliling punya cameo yang dipenggal dari dialognya Retno, itu salah satu tokoh dalam naskah Mega-Mega, karya Arifin Senior dan teater kecil, yang sering dimainkan teater keliling. Mereka punya cameo yang bilang, si Retno ini dalam suatu adegan, itu bilang, segala bisa asal mau. Nah, komitmen ini yang menurutku luar biasa di teater keliling. Dan kita tahu pada masa pandemi kemarin, teater keliling menjadi salah satu kelompok teater yang paling cepat bermetamorfosis merespon situasi yang terjadi. Kita tahu pertama Peppermoon bikin pertunjukan yang sangat personal, lewat handphone, lalu Pandura di Jakarta mulai bikin teater via Zoom dan lain-lain, dan teater keliling kita tahu muncul di website macam-macam, di YouTube ada dan lain-lain. Dan hari ini teater keliling juga ada di kanal YouTube yang dikelola oleh generasi baru yang sangat berbeda bentuknya dengan yang sudah kita lihat sebelumnya di masa-masa ini. Jadi menurutku mungkin itu bisa menjawab, Mas Ar. Kalau misalnya belum, nanti Japri boleh lah. Ya, itu pertanyaannya memang cukup berat, soalnya menyangkut bagaimana visi misi itu diukur, artinya kemanfaatannya, efeknya, pengaruhnya dalam masyarakat. Apapun caranya, Mas Budi mungkin bisa memberi jawaban. Memang secara garis besarnya gitu susah ya mengukur itu, karena kami sendiri nggak pernah melakukan penelitian soal itu. Tetapi yang kami catat adalah kegiatan-kegiatan kami seperti di eskul tidak hanya satu SMA, tapi misalnya 10-15 SMA, kemudian itu kita coba kita gabungkan menjadi satu pertunjukan besar, gitu. Yang mana penontonnya adalah teman-teman mereka sendiri yang satu sekolah. Akhirnya satu naskah itu pementasan bisa sampai 20-30 hari ya, 30 kali pertunjukan, karena penontonnya yang terbesar pernah kami catat itu mencapai 15.000 itu dari semua sekolah SMA yang ada di Jakarta. Nah, kami hanya mengukur itu tiap tahun itu peserta eskul itu makin banyak gitu. Yang awalnya tahun 98 itu yang ikut cuma 5 orang, 6 orang, itu pada akhir tahun 98 itu 6 orang, pada tahun 2013 dan 2012 itu mencapai 40 sampai 50 orang gitu. Jadi makin banyak, dan penontonnya dari kalangan mereka makin membesar, bukan makin kecil gitu. Jadi yang senang teater nonton, paling tidak senang nonton itu makin banyak gitu. Yeah. Nah, dari lingkup yang kecil lagi, ketika generasi yang kedua ini, mereka si OI bisa mengumpulkan 200 sampai yang terakhir kemarin 600 orang untuk ikut main, ya bekerja di belakang panggung yang segala macam. Itu kami tidak sekedar melatih mengelatih berteaternya, bisa acting, bisa apa, tetapi ada satu latihan untuk meneliti dan menjembatani sampai mereka menemukan karakternya sendiri gitu. Nah, ini yang membuat mereka itu justru menjadi betah di teater. Dan ketika kami tanya setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kok kamu jadi senangnya apa sih yang membuat kamu berubah? Enak kok, saya sekolah itu kok jadi enak ya, jadi memikir gampang, belajar jadi gampang, segala macam. Dan kami punya satu cara latihan yang kita sebut olah rasa ya di sini, yang latihan merasa itu bukan hanya feeling tetapi juga meaning gitu. Jadi apa sih maknanya dari merasa semuanya, merasa bukan merasa bisa tapi memang rasa bisa itu ya. Dan maknanya apa kebiasaan Anda ini. Dan ini kita ketemukan ketika sering kita pentas mengajukan surat ke sebuah perusahaan atau apa. Loh, kok langsung diterima? Kenapa? Ketemu orangnya ternyata, saya dulu kan ikut latihan waktu eskul ini. Jadi eskul aja itu bisa berpengaruh besar sebetulnya. Cuma ya akhir-akhir inilah di tahun-tahun belakangan setelah reformasi ini memang menurun sekali ya, eskul hampir mati di mana-mana karena memang keadaan di sekolah juga sekarang tidak memungkinkan, apalagi kemarin ada persoalan dengan dengan ideologi segala macam yang membuat
segalanya menjadi buntu sampai sekarang, sehingga menjual ke murid itu sekarang kan ada aturan tidak boleh ya meminta uang kepada murid. Nah, itu juga jadi masalah yang akhirnya apa yang kita cita-citakan untuk mencerdaskan, untuk membuat mereka berubah itu menjadi banyak kendala justru sekarang gitu. Justru pada waktu reformasi sudah jalan. Tapi kami tetap memakai ilmunya para pahlawan kita, yaitu dengan gerilya itu, jadi mempengaruhi satu kelompok, dua kelompok yang nyusuplah ke sekolah, gimana mempengaruhi teman-teman kamu, supaya masuk. Nah, itu aja yang kita lakukan, karena yang bisa begitu. Jadi jual tiketnya ya gerilya, karena nggak mungkin lagi lewat kepala sekolah, kayak lewat ini udah nggak mungkin dilakukan ya. Itu yang kita lakukan. Tetapi yang kami terasa, kalau dari lingkup kecil kami melihat memang, hasil latihan teater, hasil pentas teater, hasil nonton teater itu banyak sekali. Banyak sekali mereka menjadi, oh iya ya ternyata, oh iya ya kita ini ternyata lupa ya sama pemain pahlawan kita ini. Sehingga jas merah itu pementasan di seluruh Indonesia kita udah bawa keliling kemana-mana. Sampai turunannya yang kedua adalah Sang Saka. Itu yang awalnya setengah awal itu gergeran habis-habisan, setengah terakhir itu nangis habis-habisan juga. Nah, itu sesuatu yang mengejutkan kita juga tadinya. Kita senang kan gergeran, wah ini berhasil nih loh. Begitu masuk yang pahlawan-pahlawan ngomong jadi tenang, senyap, akhirnya bertangis-tangisan gitu. Jadi itu sesuatu yang sebetulnya bisa apa ya, anak-anak yang milenial yang memainkannya itu mewarisi roh kami ya. Pelan-pelan mereka juga kenal pahlawan, bisa meresapi sehingga dia bisa mengekspresikan di panggung, menyampaikan sesuatu yang akhirnya menyentuh dari orang-orang itu. Itu yang membuat apa ya, kami kok rasanya masih yakin teater ini bisa. Cuma ya itulah, kita butuh ruang dan waktu yang sebetulnya harus makin lebar ya. Makanya dalam pandemi pun kita mencoba terus menerobos, entah caranya pokoknya harus muncul terus entah bagaimana gitu. Itulah Mas Sartono. Terima kasih Mas Rudi. Ini waktunya saya sudah melihat sudah habis seperti yang digariskan oleh Purnama tadi. Saya tidak ingin membuat kesimpulan ataupun menjawab pertanyaan ini tadi, hanya memberi catatan saja bahwa seperti yang saya baca di buku paling tidak, bahwa mereka bisa terus berkesenian sampai puluhan tahun, lebih dari 45 tahun, bahkan Ibu Lumenek itu 60 tahun, itu sudah membuktikan, sudah bahasa Jawanya itu sudah speaks for itself, bahwa kesenian mereka, apa yang mereka lakukan itu memang berpengaruh terhadap masyarakat. Kalau enggak, sudah habislah. Mereka itu dari awal, puluhan tahun itu sudah membuktikan, waktu itu sudah membuktikan, dan itu semua saya simpulkan dari apa yang saya baca di sini. Dan juga beberapa kali wawancara dengan mereka kebetulan, Ibu Lumenek dan Mas Rudi, dan juga nonton beberapa kali di Tutup Ngisor itu, di Lima Gunung maksud saya. Saya hanya ingin menutup dengan apa yang dikatakan oleh Mas Willy Rendra ketika saya bertanya mengenai teater itu apa, berteater itu apa, berkesenian itu apa. Jawab beliau itu waktu itu, dulu saya wawancara dengan Mas Gandung Bondowoso, orang teater juga itu. Mas Willy itu ngomong begini, kesenian itu marga, way, jalan hidup. Dia memberi contoh samurai. Samurai itu marga, way. Itu kenapa di militer ada yang namanya sumpah prajurit. Bersetia dengan jalan hidup yang dipilihnya, marga. Dan marga itulah yang ditempuh oleh Mas Rudi, Rudolf Puspa, Ibu Lumenek, dan juga oleh Kang Sitras Anjilin. Waktu saya serahkan lagi kepada Purnama. Silakan Pur, terima kasih kepada Mas Andra, Mas Dodi, Mas Hendro, Mas Rudi, Ibu yang mewakili Lumenek, dan semuanya. Terima kasih. Selamat sore. Baik. Terima kasih juga kepada Pak Sartono yang sudah memandu obrolan kita dengan sangat hangat, tanpa terasa 1,5 jam lebih. Kita berbincang begitu
komprehensif ya mengenai buku, mengenai tulisan, mengenai kekaryaan, dan juga pemaknaan atas kreativitas para maestro bagi kehidupan kesenian kita hari ini. Luar biasa. Terima kasih untuk para narasumber, Mas Rudi, Mbak Sri Wahyuni, Mas Sartono, semuanya terima kasih. Dan juga khusus kepada para penanya yang tadi sempat disinggung atau dibacakan beberapa tanggapan ataupun pertanyaannya. Kami akan memberikan buku Jiwa-Jiwa yang Mencipta kepada Mas Yusuf Eko, Mas Andreadi, dan Mbak Niwayan Sudarti. Nanti mohon berkenan DM saja atau berikan chat kepada panitia untuk pengiriman buku Jiwa-Jiwa yang Mencipta. Sebagai penutup dari pertemuan kita sore hari ini, saya akan persilahkan Mas Yohanes Krisnawan dari editor penerbit buku Kompas untuk menyampaikan sepatah dua patah kata terkait hadirnya buku ini, yang sekaligus juga menandai launching buku Jiwa-Jiwa yang Mencipta sebagai buah penghargaan dan apresiasi kita atas para maestro seni, Pak Rudolf Puspa, Uluh Menak, dan juga Mas Sitras Anjilin. Silahkan Mas Wawan atau Mas Yohanes Kristawan, waktu dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari penerbit buku Kompas. Sungguh sebuah kebanggaan tentu saja bahwa penerbit buku Kompas itu diberi kepercayaan untuk menerbitkan sebuah buku yang saya kira ini memiliki nilai yang sangat penting ya dari sejarah kebudayaan kita, bagaimana kita ditunjukkan atau memperoleh satu jejak-jejak sejarah kesenian dengan adanya teater keliling dengan Mas Rudolf Puspa dan kawan-kawan, lalu juga Mas Sitras Anjilin dari Padepokan Cipta Budaya, Dusun Tutup Ngisor, Magelang, dan Ibu Niluh Menek dari Maestro Tari dari Desa Jagaraga, Buleleng, Bali Utara. Saya kira sudah sepantasnya kita mengucapkan berterima kasih kepada mereka yang telah tadi Mas Sar bilang itu membuktikan dedikasinya ya tentang berkesenian yang sedemikian panjang puluhan tahun. Saya sendiri mungkin pernah menyaksikan pertunjukan teater keliling itu pada sekitar akhir tahun 80-an atau awal 90-an, saya agak lupa, ketika saya masih berkuliah di Universitas Diponegoro. Waktu itu teater keliling mengadakan pertunjukan di Aula Imam Barjo. Kebetulan saya melihat dan saya surprise tetap ada sampai sekarang. Dan sekali lagi atas nama penerbit buku Kompas, kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis tentu saja, dan juga kepada pihak-pihak yang telah berkolaborasi dengan penerbit buku Kompas. Untuk selanjutnya, buku Jiwa-Jiwa yang Mencipta dengan ini kami luncurkan kepada publik untuk bisa dibaca dan tentu saja dipelajari, atau juga menjadi sumber inspirasi bagi kita semua untuk meneladani para maestro kita ini yang berkesenian dengan berbasis kerakyatan ini agar tetap bisa menghidupi negeri kita yang tercinta. Demikian Mbak kira-kira, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Wawan untuk penanda ya bahwa buku telah bisa dibaca, hadir ke hadapan publik. Bagi Bapak, Ibu, teman-teman semua yang ingin mendapatkan buku, silahkan langsung menuju ke laman gerai.kompas.id.
silahkan memesan buku secara daring. Sekali lagi di laman gerai.kompas.id. Tanpa terasa demikianlah penghujung dari acara kita sore hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasi para penulis, Mas Rudi, Mbak Sri Wahyuni, Mas Sartono sebagai moderator, dan juga teman-teman yang lain. Sampai bertemu kembali dalam agenda yang diselenggarakan oleh Bentara Budaya. Selamat sore, salam sehat selalu. Terima kasih. Selamat sore, salam sehat buat semua. Sehat.